Halo semuanya. Halo. Hari ini menarik banget nih. Ish. Kita perang makanan tidur. Perang makanan tidur. Jadi makanan-makanan yang ada hubungannya sama tidur. Karena bintang tamu kita nih istimewa banget. Ish. Sebelah kita nih Hai. ada Mas Fisal. Fisal, Fisal Mas aja ya Fisal. Bang Iya, ya. iya, Ada iya. Fisal di sini. Fisal ini ahli tidur. Gimana ya? Maksudnya ahli tidur? Nah itu dia. Jago Ahli dalam tidur. Nah, Ahli gimana tidur, jago dalam tidur, Mas bisa lo Faisal. jelasin nih buat yang ini orang lagi buka nonton terus gue baru kenalin ahli tidur. Apa itu ahli tidur ya kan? Apa itu? Oke. Lo pekerjaan lo apa nih sebenarnya? Oke, jadi sehari-hari saya berprofesi sebagai seorang sleep educator. Sleep educator. Sleep educator. Oke. Jadi seorang sleep educator ini fungsinya adalah memberi informasi dan membenarkan misinformasi mengenai tidur. Oke. Supaya masyarakat kita ya yang selama ini kesulitan tidur, Oke. itu bisa tidur lebih mudah dan kualitas tidurnya jauh lebih bagus. Oke. Oke, tapi emang bener karena orang kita itu banyak yang susah tidur. Overthinking. Enggak, iya macam-macam kan, penyebabnya macam-macam. Sekarang ada bola. Gue juga sekarang tidur lagi pagi mulu nih. Karena nonton bola. Enggak, gara-gara main game gue. Udah pasti ada jam faktor 3, kan? jam 2 Udah- gitu. udah pasti ada faktor. Terus pas bangun, walaupun tidurnya cukup ya, kayak 7 jam, 8 jam gitu kan. Pas bangun, nggak enak banget. Beda kayak misalnya tidur jam 8 malam cukup sampai jam gitu ya? 9, jamnya sama, tapi pas bangun lebih enak gitu. Jadi jamnya sama, tidurnya lebih pagi, kok bisa badan beda banget ya? Beda-beda. Jadi kalau kita bicara dari konteksnya jam tidur, setiap orang itu punya jam tidurnya beda-beda. Oke, Dan ini semua diatur oleh yang namanya jam biologis tubuh. oke. Oh. Jadi tidak semua orang itu bakal tidur di jam yang sama. Oh gitu? Mirip-mirip yes, tapi yang sama persis itu agak sulit. Hampir tidak ada. Berarti kalau misalnya orang bilang, lu tuh kalau tidur harusnya jam 8 malam. Itu nggak berlaku bagi semua orang? Tidak. Yang bener. Jadi ada orang yang cocoknya Ya. tidurnya jam 10, ada orang yang cocoknya tidur jam 6, bener? Kalau jam 6 mungkin enggak, tapi ada yang jam 8, oke mungkin ada beberapa. Iya. Ada yang jam 1 pagi juga ada, and that's okay. Oh Dan gitu. satu pagi pun nggak Itu apa-apa. Nggak apa-apa, selama dari Senin sampai Minggu itu jam satunya konsisten. Oh. Dan jam bangun tidurnya dapat durasi yang cukup, begitu bangun tidur itu kita fresh, tidak lemot, ya kan, energinya bagus, moodnya bagus, dan that's okay. Pasti ada thresholdnya kan, ada batasnya ya? Ya. Jam 1 it's okay, tadi kan lu bilang ya. Kalau jam 3 tidur, itu terlalu pagi Terlalu kan? pagi. Terlalu pagi. Oke, berarti batasnya gimana nih? Kan pasti Jadi, ada range-nya. Kalau berdasarkan sleep science yang disaranin, range mayoritas dari populasi itu range-nya dari jam 11 sampai jam 1. Jam 11 malam sampai sampai jam jam 1 1 pagi. pagi. Itu adalah yang dianjurkan secara sains. Mungkin tidak bisa dibilang dianjurkan, tapi mayoritas dari populasi they fall there. Oh. Jam tidurnya itu range-nya dari jam 11 sampai jam 1. Oke, ada deviasi dikit lah ya. Ada yang tidur jam 10, ada yang tidur jam 9, ada yang jam 2. Ada. Tapi secara majority ada di 11 sampai Jam jam 1. Wah, ini seru nih. Keren ya? Ahli tidur. Gue baru pertama kali nih kedatangan ahli tidur. Karena gue dulu sempat ngikutin ini, ada profesor dari Harvard namanya Matthew Walker. Dia pernah diinterview Joe Rogan juga. Dia tuh ahli tidur juga, tapi dari Harvard. Gue dengerin dia ngomong, gue ngantuk. Bener kan? Matthew Walker tuh kalau ngomong kayak, ini ya. Berarti terbukti. Kayak relax banget gitu orangnya. Santai banget. Tapi kita akan nanya-nanya banyak sambil makan-makan yang ada hubungan sama tidur. Sama tidur. Sambil makan kita sambil ngobrol. Oke. Tapi ada pertanyaan dulu nggak nih sebelum kita mulai nih? Pertanyaan gue sih, tidur yang baik tuh yang kayak gimana gue gitu doang bang. Udah posisi apa untuk tidur yang biar kita nyaman gitu. Itu ada 2 pertanyaan, yang mana dulu? Yang bagian tidur. Ya apa yang mana? bagian Tidurnya bagian tidur. Yang kedua gue tadi nanya apa? Posisi tidur. Yang pertama kan tidur yang baik kayak gimana? Yang Karena kedua saya posisi tidur. Jadi lo mau nanya apa? Di bang gue kebetulan ketemu foto lama. Begini bagus nggak posisi tidur begini? Mana? Karena ini paling nyaman buat saya nih. Oke, coba kasih lihat. Begini. Nanti di insert aja. Ini lah sempat mati suri 3 minggu kalau nggak salah. Iya, di rumah lu nggak, tapi nih posisi tidur paling nyaman buat gue bang. Karena Oke, berarti lo mau nanya soal posisi tidur. Iya. Oke, posisi Apakah tidur aman yang nggak? baik tuh kayak gimana?
Nggak bisa dibilang. Nggak bisa dibilang. Jadi ada yang merasa nyaman tidurnya menyamping, ada yang merasa nyaman tidurnya terlentang, ada yang merasa nyaman tidurnya tengkurap. Ya kita lihat nyamannya di mana aja. Oke. Dan kalau sudah tidur kan kita nggak bisa ngontrol. Bener. Iya sih. Si Pandu tuh paling suka tuh kalau kaki diikat digantung gitu, kepala di bawah. Itu emang ketangkep. Tidur gara-gara digebukin warga. Oke, nih gue punya banyak pertanyaan nih, cuman kita makan dulu ya. Oke, kita mulai dari tebak-tebakan. Kalau perang makanan tuh ada tebak-tebakannya, ya kan? Tebak-tebakan soal tidur. Tidur. Apa ya? Tidur apa yang di Jakarta Barat? Nggak tahu. Tinjung Duren, disingkat tidur. Tidur apa yang kagetan? Oh, nggak tahu. Tidur ayam. Tidur ayam. Ada tidur ayam kan? Ada. Ada. Terus di Jakarta di daerah mana yang penduduknya selalu ngantuk? Dia ikutan. Wah, ikutan. Inisiatif. Itu mah gue langsung punya jawabannya, lo tahu nggak? Apa? Di daerah mana di Jakarta yang penduduknya selalu ngantuk? Tidur. Kita hitungan ketiga ya. Cianjur. Sleepy. Sleepy. Gimana sih kan sleepy? Ya bahasa Inggris, Bang. Ya. Nggak kepikiran bahasa Inggris, gue bang. Tebak-tebakan nggak pernah bahasa Inggris, Bang. Dia bisanya bahasa lumba-lumba. Coba gimana? Kok lebih kayak singa laut ya? Kenapa lumba-lumbanya gitu ya? Kita mulai. Makanan yang pertama. Roti kasur. Roti kasur? Emang bukan roti kotak ini? Roti kasur, kan kotak. Kasur kotak? Iya, kasur kan kotak. Ya udah kita coba yuk. Roti kasur dari mana ini? Mas Faisal, silakan ambil. Ya. Maaf. Nggak tahu. Hah? Dari sari roti. Tapi namanya roti kasur. Karena dia empuk. Karena bentuknya kayak kasur kapuk zaman dulu gitu. Oh, iya, benar. Kotak-kotak gitu ya. Geradak-geradakannya ya. Enak. Wah, ada kejunya di dalamnya. Berarti emang kalau yang empuk-empuk itu dibilangnya kasur lah ya. Gimana Visal? Enak nggak? Enak. Emang lu biasa makan roti? Memang sering. Karena kan lu personal trainer kan? Terus banyak personal trainer juga, dulu kan personal trainer. Banyak personal trainer kan ngindarin roti lah, nasi lah. Itu bener nggak sih? Nggak juga? Enggak juga. Nggak perlu sih ditakutin makanan. Oh gitu? Nggak harus dihindarin? Nggak usah. Enak ya? Mantap, ini guys. roti bantal. Roti bantal. Roti kasur. Roti kasur. Karena roti bantal tuh ada loh. Kue bantal adanya. Roti bantal juga ada. Roti bantal yang mana? Yang kayak kasur tapi kecil. Biasanya di atasnya. Biasanya di atasnya. Biasanya gue kalau makan roti, gue kan sambil ngopi. Nah gue tuh biasa beli kopi di Tokped. Iya, beli kopi di Tokped. Habis itu gue bikinin kopi, makan roti pagi-pagi. Apakah benar kopi itu akan mengganggu kualitas tidur kita? Kan katanya kan orang kalau gue ngopi gue jadi nggak bisa tidur. Karena ada kafein kan, gitu kan. Yes, bisa mengganggu. Kapan waktu yang paling maksimal kita boleh minum kopi supaya tidur kita jadi berkualitas gitu? Mungkin kalau misalnya ngopinya malam ya pasti kan ganggu kan? Yes. Tapi kan kayak gue suka banget ngopi nih gitu. Ada nggak batasnya di mana sehingga gue tetap masih bisa minum kopi tapi tidurnya nggak keganggu gitu? Oke. Jadi kalau kita bicara general guideline, itu kita tarik 6-8 jam, itu batas terakhir kita minum kopi. 6-8 jam batas terakhir minum kopi. Jadi kalau misalnya kita tidur jam 11 malam, then kita tarik 6-8 jam, itu ya paling jam 2, jam 3 siang, itu batas terakhir. Oke, berarti di atas itu Bisa lebih baik mengganggu. Bisa mengganggu. Mengganggunya tuh gimana? Apakah jadi sulit tidur atau bisa tidur tapi nggak berkualitas? Dua-duanya kemungkinan bisa. Oke. Yang pertama, ada mungkin sebagian orang yang karena kafeinnya masih terlalu banyak di tubuh, itu sulit untuk bisa tertidur. Itu nomor satu. Oke. Yang kedua, meskipun mereka bisa tertidur, kualitasnya terganggu. Dan kalau kualitas ini kita bicara dari ranahnya deep sleep. Oke. Deep sleep itu dimana pada saat kita dapat deep sleep dengan durasi dan kualitas yang cukup, itu kita pagi bangun tuh kita fresh. Tapi kalau kita nggak dapat deep sleep yang cukup, meskipun kita dapatnya 7 jam, 8 jam, we do not wake up fresh. Jadi bangun itu mesti kayak, kok nggak fresh ya? Kok nggak enak gitu ya? Oh, I see. Lo punya pertanyaan nggak? Lo kan Tapi kopi kemarin tuh temen ada ya. siapa namanya? Kalau nggak punya namanya bohong berarti lo. Ada. Ya, siapa Nadir. namanya? Nadir. Hah? Nadir. Dia itu
kerja kan tidur doang sama kayak gue. Sama, kita berdua kerja tidur doang. Lo menjatuhkan temen lo berarti. Posisinya sama kayak Posisi tadi? sama. Oke. Oh, posisinya sama kayak gitu. Enggak, beda. Berarti Nadir di atas kan? Gini di atas kaki. Enggak. Terus? Jadi dia tidur. Cuma setiap kali dia bangun, karena tidur itu jam 6 pagi kan. Iya. Bangun jam 12 siang atau jam 3 sore. Setiap kali dia bangun tuh dunia tuh kayak muter gitu. Setiap kali dia bangun, selalu kayak begitu. Itu kenapa tuh Mas Faisal tuh? Karena jadwalnya kebalik. Jadi gini, manusia itu pada dasarnya didesain untuk beraktivitas di pagi siang hari, sebentar di sore hari dan beristirahat di malam hari. Itu desain kita dari sononya. Nah, kalau tidurnya pagi, berarti kan itu kita sudah melawan desain. Nge-switch. Ya kan, jadi kalau kita tidurnya pagi terus bangunnya siang, beraktivitas dari siang hingga subuh lagi, ya tubuh kita itu mengalami semacam kayak gejolak gitu. Jadi jadwalnya berantakan, jadwal biologisnya berantakan. Ini sorry kalau gue soto ya, cuman karena gue suka ini juga baca-baca soal tidur juga nih. Bener nggak sih Kak? Karena ketika malam itu terus kan gelap nih, lampu mati, matahari tenggelam. Tubuh kita tuh ngeluarin hormon yang hanya muncul ketika suasana gelap, which is melatonin kalau nggak salah ya. Yes. Itu benar berarti. Benar. Berarti melatonin itu hormon yang keluar ketika suasana gelap. Apa gimana? Betul. Oh, dan hormon ini fungsinya adalah apa? Membuat kita ngantuk? Yes, atau? jadi melatonin, banyak yang suka salah persepsi mengenai melatonin. Banyak orang yang mengira kalau melatonin itu adalah hormon tidur. Which is so not true. Bukan berarti? Melatonin adalah hormon yang mempersiapkan kita untuk tidur. Jadi ya ibarat kalau kita sedang melihat perlombaan, melatonin itu wasit yang memanggil semua atletnya, hey, it's time to race. Tetapi tidak ikut berpartisipasi. Dia hanya memastikan atletnya datang, siap tanding, bertanding, peraturannya jelas sampai selesai. That's what melatonin does. Nyiapin badan nih. Siap-siap ya. Siap-siap. Yes. Nah, terus. Jadi melatonin ini memang disekresi di malam hari atau di lingkungan gelap. Makanya nama lain dari melatonin adalah hormon kegelapan. Kayak Voldemort kan pangeran kegelapan nih. Dia hormon kegelapan. Berarti melatoninnya banyak. Enggak, berarti secara logika gini. Kalau melatonin itu keluar ketika gelap dan suasana gelap, dari sejarah manusia bahwa sebelum ada listrik dan lain-lain itu kan gelap itu ditandai dengan matahari terbenam. Betul. Berarti secara logis manusia itu memang ditakdirkan atau dipersiapkan badan itu tidurnya hanya malam hari berarti. Yes. Berarti untuk orang itu melawan jam biologis dan state natural kita untuk tidurnya tuh jam 1 ke belakang malam beraktivitas itu melawan the nature of the body gitu. Efeknya apa jangka panjang seperti kayak temannya dia? Yang tiba-tiba muter gitu. Efek jangka panjang kesehatannya mulai bermasalah. Obesitas, nafsu makannya jadi nggak teratur. Dan memang cepet capek, mood swingsnya tinggi, sumbunya jadi pendek, tidak bisa fokus. Banyak gangguan kesehatan, baik itu kesehatan secara fisik, emosional, dan mental. Kalau sebagai short term, mungkin sebagai strategi untuk short term coping untuk let's say pekerjaan atau apa, it's still okay. Tetapi kalau dijadikan long term habit seperti shift worker yang kerjanya lama, itu bisa kurang bagus di tubuh. Berarti untuk orang-orang yang mungkin shift kerjanya malam, which kan banyak juga tuh orang yang kalau karena tuntutan pekerjaan dia tidurnya siang, kerjanya malam. Gimana kita memitigasi persoalan-persoalan tadi? Well, salah satu cara paling baik adalah komunikasi sama manajemen. Bahwa jadwalnya jangan dirubah-rubah terus. Karena kalau at least shift workernya itu konsisten, schedule-nya itu konsisten, masih bisa kita minimize efek dari tidur pagi. Tapi pantesan juga ya kalau ngeliat gelap tuh kayak badannya kayak pengen tidur, emang bener ya? Berarti emang ada hormon nih. Nah kalau Pandu ini kelebihan testosteron kan? Apa itu? Apa bang? Hormon yang bikin strong. Bener. Makanan berikutnya ada hubungannya sama tidur? Ada. Kambing guling. Ada gulingnya. Ada gulingnya. Kenapa di hotel suka nggak ada guling? Gue kalau nginep hotel itu jarang ada guling. Kenapa? Menurut lo gimana? Bukan guling itu penting ya? Bukan ahli guling. Bukan ahli spring juga. Bukan ahli spring. Jangan mentang-mentang Faisal ahli tidur.
Kita bisa nanya dia, kenapa di hotel nggak ada guling? Bukan itu ekspertisnya dia. Iya. Menurut lu gimana sebagai orang yang sering tidur di lantai? Ya enak juga sih, gak ada guling, gak ada bantal kan. Kan gue kan suka nginep di hotel yang deket venue kan, kalau lagi stand up. Jadi kalau kita lagi mau ada stand up, gue suka book hotel di seberangnya, terus nginep di situ. Itu pasti gue bawa bantal guling sendiri. Karena gue tuh nggak bisa tidur kalau nggak ada guling. Nah itu dia kenapa hotel nggak nyediain itu. Padahal guling itu bentuk yang penting buat tidur kan. Bener juga sih. Maksudnya bentuk penting? Karena buat kita bisa peluk, bantal tuh nggak bisa buat kita peluk. Lu suka yang bentuknya seperti guling untuk lu peluk? Ya, emang karena testosteron tinggi. Oh ya sih. Nggak, memang tugasnya guling kan begitu, untuk dipeluk sambil tidur, Bang. Kalau tugasnya bantal? Untuk ditindihin. Ayo kami guling ya, dikit aja ya. Kami guling. 3, 2, 1. Manis banget ya? Kenapa dia primadona banget kalau kawinan? MC baru ngebuka acara, pengantin baru datang, kambing guling ngantrinya udah kemana-mana. Sampai ada yang udah gini-gini kan. Iya kan? Dan yang di kawinan yang paling cepat habis tuh kambing guling. Nggak ada tuh air putih habis, itu nggak ada. Ya kan gampang dicari Bang, air putih mah Bang. Iya, enggak maksudnya. Karena ini spesialnya di kambing gulingnya mungkin di nikahan itu. Iya. Tapi enak, primadonanya. Gue suka kambing guling. Dan ini nggak, yang kita beli ini nggak terlalu amis. Biasanya kambing tuh nyengat banget. Iya, baunya kayak perengus-perengusnya itu. Tapi ini enak. Hmm. Oke, kita lanjut. Tadi lu punya pertanyaan buat Visal. Apa tuh? Pertanyaannya adalah, Iya. nggak kan kalau jam tidur kita di setting, kata Bang Radit kan emang manusia itu tubuhnya di setting untuk Kata tidur. dia, kok kata Bang Radit? Yang tadi itu dari zaman dulu. Oh, iya. Bahwa siang itu hanya untuk bekerja, beraktivitas, malam itu untuk tidur kan. Iya. Tapi gunanya tidur siang tuh apa? Untuk orang-orang tidur siang kayak enak banget nih gitu. Itu apa Mas Visal tuh? Jadi kalau kita bicara mengenai tidur siang, itu sebetulnya bukan sebuah keharusan, tetapi sebuah kesempatan kalau misalnya di malam hari kita tidurnya nggak cukup. Jadi ada momen di siang hari di mana kita itu punya kesempatan untuk bisa bobok siang. Dari jam 1 sampai jam 3. Kalau misalnya, kan ada banyak yang orang yang bilang gini, oke, gue tidur seharusnya misalnya berapa? 7 sampai 8 jam? 7 sampai 9 jam rata-rata. 7 sampai 9 jam. Ya katakanlah kan gue seharusnya tidur 7 sampai 9 jam. Tapi di hari itu gue tidur tuh cuma 4 jam. Oke. Ya. Bisa nggak tidur siang itu kita tambah-tambahin? Jadi kayak gue tidur malamnya cuma 4 jam, nanti di tidur siangnya gue tambahin 4 jam. Toh juga nanti jadi 8. Apakah efek secara mental dan kesehatannya sama kalau ditambah-tambahin kayak gitu? Atau nggak dianjurkan? Jadi sebetulnya tidur itu bisa ada sistem cicilannya. Oh bisa? Bisa. Dia rembes gitu bisa rembes. Ya udah kayak pinjol deh. Jadi sarannya memang kalau mau dicicil itu dicicil 2 kali. Dicicil Harus 2 kali memang. Kalau setahun kan lama. Iya benar. Bayarnya dikit-dikit memang. Dicicil 2 kali ini maksudnya tidur besarnya tetap di malam hari, sisanya itu di siang hari. Nah di siang hari pun dibatasin sampai 90 menit. Tunggu. Kenapa nggak boleh lebih dari 90? Nah takutnya kalau kita kelebihan, itu malam kita nggak capek dan nggak bisa tidur. Oke. Istilahnya kalau misalnya kita sudah deket sama jam makan malam, kita snacksnya kebanyakan, kan nggak lapar. Jadi sehingga pas makan malam malah nggak lapar. And makan malamnya mundur. Oke. Nah kenapa orang kalau ngantor gitu kan, abis makan siang kena AC gitu, terus ngantuk? Jadi memang ada di jam biologis tubuh kita itu ada masa yang namanya masa ngedip. Itu ada. Ngedip. Yes. Dan itu nanti akan naik lagi. Dan masa ngedip itu biasa terjadi sekitar jam 1 sampai jam 3. Dan kalau ditambah kita makan makanannya yang tinggi makanan olahan, tinggi karbo yang simple carbs, itu mempermudah kita untuk feel drowsy. Dan kita kalau misalnya tempatnya memang mendukung kayak sofa misalnya atau AC dingin, secara otomatis dan secara mudah kita bisa kayak doze off. Oke, berarti itu kombinasi antara mungkin sebelumnya juga kurang tidur, terus lingkungannya memadai, sama makanan yang tinggi, simple carbs tadi ya, karbohidrat sederhana. Jadi diprosesnya mungkin gampang sama tubuh, jadi dibikin drowsy. Ya, seperti itu. Itu dianjurkan atau enggak? Seharusnya kita lawan kah perasaan ngantuk itu? Atau ya udah kita ditambah kopi aja. Kan orang-orang ngantuk nih. Kopi, itu. Nah, ada 2 kemungkinan. Kalau misalnya memang jadwal memungkinkan dan Anda memang mau tidur siang, ya go for it. Nggak apa-apa. Cuma yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu lama.
Max adalah 90 menit. 90 menit itu kenapa? Karena 90 menit adalah durasi satu siklus tidur. Satu siklus tidur. Jadi satu siklus tidur itu kita dapat yang namanya light sleep, deep sleep, sama REM sleep. Nanti kita bahas. Ini dia. Kita bahas nih. Gua ngerti. Kalau deep sleep udah pasti yang tidur pules. Iya, gua soalnya pakai jam yang bisa deteksi tidur gua, nge-track kualitas tidur gua. Ada di jam? Ada di jam. Nanti gua kasih lihat. Juga. Ya. Gua tebak nih, roti bantal. Bukan, Bang. Roti mimpi indah. Gua tahu lu ketipu sama bentukan. Apa ini roti mimpi indah? Sebenarnya brandnya namanya roti mimpi. Oh, nama brandnya roti mimpi. Kenapa mimpi indah? Karena mungkin saya enak gitu sampai kita jadi bermimpi bahwa ini indah banget. Oh gitu. Oke. Viral juga tuh. Viral juga ya? Dari Medan. Dari Medan. Saya enak ini. Di Kemang tuh baru buka tuh gitu. Visal, lu orang mana aslinya? Saya orang India yang lahir di Jogja. Iya, karena gue baca tadi lu di Jogja ya? Iya. Orang India lahir di Jogja. Sama kayak Reja ya. Reja India di Bintaro kan, Ja? Di Aceh, di Aceh. Oh, di Aceh. Oh bener lu? Kakek. Lo orang India? Orang India, Bang. Gak usah ngaku-ngaku lo. Gak kelihatan India. Itu. Si Visal dari tadi India mana lo? Hah? Udah generasi kedua berarti. Enggak lah, bukan. Bener, India Bang. Bapaknya mirip Sarukan. Kalau Visal Gak percaya. Bang Rani gak percaya. Dia kayak Katu kan, kayak temen gue. Kayak Katu, iya. Kayak orang India. Tapi yang mirip India bapaknya Reja. Indianya India mana Visal? Kan ada banyak tuh, Mumbai. Jadi Indianya sekarang, jadi gini, kalau kita flashback ke 1947, itu kan masih India satu bagian tuh. Iya. Ya kan ada satu daerah namanya Sindh. Nah, Sindh, S-I-N-D. Oke. Nah, setelah perpecahan kedua daerah, ini sekarang daerah Sindh ini menjadi bagian dari Pakistan. Waktu itu India. Oh iya, karena kan kepecah jadi Pakistan dan India tuh ya. Jadi sebenarnya secara geografis lo masih masuk Pakistan ya sebenarnya. Kalau di trace seperti Kalau itu ya. secara geographical dan historical ya. Yeah. Cuman lo masih ngerasa lebih dekat secara kultur dan budaya lebih ke Indianya. Kalau dibilang Pakistan enggak juga sih, karena waktu itu kakek juga sudah migrasi ke Indonesia dan saya generasi kedua yang lahir di sini. Oh, I see. Ya. Generasi 2 mirip India, Anda. Lu kagak aja. Bohong berarti lu. Bohong lu. Dia ngakunya juga generasi kedua. Iya, ini generasi kedua, mirip banget ya. Tapi saya generasi keduanya, mamahnya diimpor dari India. Tuh, impor. Nyokap lo dari mana? Nyokap lu mana? Padang. Oh. Berarti bapaknya yang India, Bang, dia. Soalnya. Iya kan bapaknya di India. Iya, sering nyariin motor dulu. Dia sering nelponin, Reja udah pulang belum? Oh gitu? Iya, Joknya Nanya sering. ke lo? Iya, ke anak-anak. Masa? Dulu ya, nggak Lu waktu percaya. kerja masih dicarain bapak lu? Motornya apa? Oh, Motornya, Joknya sering dicakar-cakar kucing. Bang Rani gak percaya Reja India. Berarti bisa bahasa India? Mengerti ya, bicara enggak. Oke. Enak ya? Ini tapi ini jujur ya, gue enggak. Tapi ini enak Tapi ini enak banget. Ini enak. Ini apaan sih? Roti. Madu ya? Abon ayam. Enggak, tapi abon isinya ayam apa? Sama serikaya. Abon Serikaya. wah serikaya Wah, emang paling pantes. enak. Makanan India juga enak-enak. Yes. Naan, ya kan? Naan dikasih kari, karinya pakai lem. Yes. Aduh enak banget. Yang warna hijau ada. Apa lagi warna hijau? Ada yang warna hijau yang Ada, kayak ada. kari gitu. Asli, Bisa. kayak Lupa warna nama gue hijau. pernah makan bisa. Pakai daging domba. Oh, pakai daging domba ya. Ada yang domba, ada yang ayam. Apa makanan India terenak menurut lo, Visa? Wah, banyak. Nggak bisa disebutkan hanya satu. Banyak sekali. Apa ya makanan India tuh enak-enak? Tapi strong. Strong. Strong Iya, ininya, bumbunya. Iya. Bukan saya yang strong, Mas bisa. Iya. Kira-kira Bang Radit ngeliat gue jadi kayak gue strong mulu. Testosteron tinggi. Stoterong. Stoterong. Kita lanjut ngobrol nih ya, karena banyak pertanyaan menarik nih. Yang pertama soal power nap tadi ya, kan banyak kalau kita ngeliat tuh banyak kantor-kantor modern tuh gini suka pada bikin sleeping pod gitu. Yes. Jadi kayak tempat orang buat tidur, pekerjaan buat tidur. Gue pernah mampir ke kantornya Google. Mereka punya di Singapura. Mereka punya satu ruangan khusus untuk orang tidur. Terus gue kan bingung kan, lo ngapain ngasih satu ruangan khusus buat karyawan lo tidur gitu? Ya ini buat power nap, kata si orang Google ini. Yeah. Power nap itu apa? Jadi power nap itu adalah tidur yang sangat singkat, ya kan? Kurang lebih sekitar 20 menit, max 30 menit. Tujuannya itu untuk meningkatkan cognitive boost.
Jadi istilahnya begitu kita bangun dari power nap itu kita seger, kita konsentrasinya naik, bisa diminta kerjaan yang sangat kognitif demanding dan kognitif itu maksudnya bisa mikir kan? Bisa mikir. Ya, jadi kalau pekerjaannya perlu daya pikir yang berat, ada baiknya kita power nap dulu. Yes. Tapi apakah itu 20 menit, 30 menit itu tidak akan ganggu ketika kita mau tidur malam nanti? Itu akan mempengaruhi susah tidur ketika malam? Tidak, kalau power nap itu tidak akan mempengaruhi. Tetapi kalau tidur yang sampai 90 menit, karena ada deep sleep-nya di sana, nah itu yang bisa mempengaruhi malam kita cukup capek atau enggak untuk bisa tidur. Oke. Soal alat bantu tidur. Oke. Karena banyak banget orang pakai alat bantu tidur. Yes. Ya kan? Yang cukup keras ya dan legal ya. Kalau misalnya diresepin itu kan ada obat-obat anti anxiety kayak benzo apa segala macam. Yang legal dan diresepkan dokter ya. Kadang-kadang ada orang yang susah tidur apa segala macam, itu mempengaruhi kualitas tidurnya nggak? Maksudnya tidurnya bisa kan? Tidurnya bisa, betul. Tapi apakah kualitasnya juga sama baik since itu dibantu sama obat? Yang saya baca dari beberapa studi, memang obat-obat tidur, asalkan dikonsumsi sesuai dengan anjuran dari dokter, itu bisa mempermudah proses tidur dan menjaga kualitas tidur, meskipun tidak sebagus tidur natural. Tapi apa rekomendasi Visa untuk, karena ini pasti pertanyaan banyak orang yang nonton nih, untuk orang yang susah banget tidur, itu banyak banget. Iya kan? Banyak banget yang overthinking, ya kan? Terus ada yang misalnya besoknya dia mau karya wisata. Kalau karya wisata udah pasti susah tidur tuh. Excited. Pasti susah tidur tuh. Terus atau kayak Fadil kan habis potong rambut, wah ini besok pagi istri gue masih sayang nggak gitu. Masih kepikiran itu. Iya gitu. Apalagi mau minta izin ke Australia kan. Iya. Itu apa metode secara natural supaya orang malam mudah tertidur? Kalau yang suka saya sarankan ke klien itu sebetulnya ada 7. Berarti punya klien yang khusus? Ada. Saya susah tidur. Ayo bantuin. Gitu. Ada klien gitu. Ada. Wow. Jadi program yang saya berikan itu semacam personal training tetapi di dunia tidur. Menarik banget ya. Ada aja orang ya. Terus? Personal training di dunia tidur yang selalu saya sarankan adalah sebelum lari ke obat-obatan, coba 7 langkah ini. Apa tuh 7 langkah? Yang pertama, kita punya jadwal tidur bangun yang teratur. Di dalam dunia sleep recovery, jadwal teratur merupakan hal yang prioritas. Karena ibarat gini, let's say kita bekerja di sebuah kantor dan one day kita dipanggil sama supervisor. Yuk meeting sebentar. Siap Pak gitu. Terus supervisor kita bilang, tolong kamu catat ya, besok kita hari Senin masuknya jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Untuk hari Selasa jam 10. Anda mulai jam 10. Catat. Hari Rabu kita jam 6. Pak, yakin Pak jam 6? Terus hari Kamis jam 9. Anda mulai mikir, Pak yang benar ini masuknya jam berapa? Nah, kalau karyawan aja bisa dibuat bingung, kalau jam kerjanya itu tidak konsisten, tubuh juga akan bingung mau tidurnya jam berapa kalau setiap hari itu jadwalnya tidak konsisten. Itu yang pertama. Jadwal tidur bangun. Itu yang pertama ya. Tapi gimana kalau misalnya ada satu hari ada anomalinya gitu. Katakanlah kita konsisten tidur jam 7. Tiba-tiba satu hari karena suatu hal, tidurnya malah jam 9. Apakah kalau kita punya jadwal tidur yang konsisten, besoknya tetap ngantuk jam 7? Jadi gini, kalau misalnya di suatu hari kita nggak bisa tidur on time, let's say karena masalah pekerjaan, ada yang sakit atau apapun itu, usahakan tetap bangun di jam yang sama. Bangunnya berarti ya. Jadi kalau tidurnya hari itu tidak bisa dapat di jam yang sama, tetap bangun di jam yang sama untuk melakukan hal yang nomor 2, yaitu jemur matahari. Keluar. Berjemur. Penting tuh berjemur ya. Berjemur. Kenapa itu penting? Nah, karena gini, kita berada di Indonesia sebetulnya we are blessed. Kita mendapatkan sinar matahari cukup konsisten setiap harinya. Dari jam 6 sampai jam 6. Ya kan? Beda di negara-negara lain. Nah, pada saat kita jemur matahari, kita kena cahaya terang. Nah, cahaya terang ini akan mensinkronkan jam biologis tubuh kita. Sehingga pada saat kita dapat cahaya matahari dengan durasi yang cukup, tubuh kita itu tahu, ini bangun jam segini, check-in jam segini, udah sinkron jam segini, 14 jam kemudian, yuk kita keluarin melatonin. Jadi timernya itu disiapin.
Berarti terang itu nggak hanya boleh dari lampu ya, tapi lebih baik dari matahari. Matahari. Karena beda tuh efeknya. Paling intens dan paling powerful sumber cahaya matahari. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah makan makanan bergizi dengan kuantitas yang cukup. Oke, kuantitas cukup tuh karena terlalu banyak yang berlebihan atau justru terlalu sedikit? Sekarang banyak yang sedang ikut trending diet di mana makannya semakin sedikit semakin bagus karena body goals. Oke. Tetapi sudah banyak sekali research yang membuktikan pada saat kita diet terlalu ketat, extreme deficit, tubuh tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Sehingga itu bisa membuat tubuh lebih stres. Pada saat tubuh lebih stres, kortisolnya naik, dan pada saat kortisolnya naik, melatoninnya itu nggak bisa naik karena hubungan mereka antagonis. Oke, benar, karena hormon kortisol itu hormon yang keluar ketika stres. Ketika stres atau kita sedang bersiap-siap untuk beraktivitas. Jadi kortisol itu sebetulnya mulai muncul dan mulai memuncak di pagi hari karena kita sedang dipersiapkan untuk beraktivitas. I see. Nah, di saat kortisol naik, melatonin dibuat turun. Kan nggak mungkin kita mau aktif tapi kita ngantuk. Betul. Oh, apakah itu juga kenapa orang yang kalau olahraganya itu sebelum tidur malah susah tidur? Karena kan kadang olahraga keras itu kan naikin kortisol juga. Yes. Oh gitu. Itu salah satu. Gitu, dan yang kedua adalah Gue berolahraga bang, gue kortisolnya gue nggak ngerti dari tadi apaan itu mikir gue. Dan yang kedua selain kortisol naik, suhu tubuh juga naik. Jadi pada saat kita bangun di pagi hari, itu kortisol naik, suhu tubuh naik, melatoninnya turun. I see. Nah, di malam hari yang terbalik yang terjadi. Suhu tubuhnya turun, kortisolnya turun, melatoninnya naik. Oke, berarti apakah tempat tidur atau ruang tidurnya itu harus dipersiapkan dengan suhu yang rendah juga supaya lebih mudah tidur? Yes. Oh. Nah, itu nanti masuk di langkah ke-6. Oke, tadi udah 4 nih. 3. Oh, baru 3? Asupan gizi. Asupan gizi 3. Ya. 4. Yang keempat adalah beraktivitas fisik atau memiliki gaya hidup yang aktif. Oke, yang tidak mendekati jam tidur. Kalau gaya hidup aktif di sini nggak serta-merta setiap hari olahraga berat. Oke. Tetapi lebih banyak bergeraknya. Nah, kalau banyak bergerak kan tidak harus dengan intensitas tinggi. Oh, silakan ya. Mau pasang lagu India? Boleh. Nggak nih sambil ngobrol biar nanti. Iya, bener saya nggak pernah gerak gini mulu. Tahu nggak gue sampai lihat ya di luar itu. Gila ya, keren loh. Saking kan sitting is the new smoking kan gitu. Yes. Duduk itu kayak ngerokok yang baru gitu ya, nggak sehat gitu kan. Jadi pekerja-pekerja di luar gitu sampai pada beli treadmill sambil kerja sambil jalan gitu. Biar ada constant movement Ada gitu. pergerakan. Beraktivitas fisik ini hubungannya adalah badan tuh jadi ada lelahnya sehingga lebih mudah tidur. Yes. Oke. Lalu yang kelima. Yang kelima adalah tidak atau mengurangi konsumsi nikotin dan kafein di jam yang kurang tepat. Oke, nikotin itu dari rokok, kafein dari kopi. Atau dari pre-workout, dari minuman soda, kan banyak juga kandungan kafeinnya. Berarti ngerokok sebelum tidur itu nggak disarankan? Tidak disarankan, karena nikotin as far as what I've read, itu membuat kita alert. Kalau ngerokok sambil tidur? Gue tahu lu pengen ke sono. Kalau nanya dong, ini gue seru banget. Gue pengen itu. Gue tertarik banget nih, karena ini menarik banget buat gue. Kan masih soal tidur nih menarik banget. Iya, masih 5, masih ada 2 lagi, coba. Iya, lu nggak mau nanya apa? Belum. Oh, belum. Oke. Kelihatannya nanti bakal ditanya yang nomor 7. Bakal tanya. Nomor 6. Nomor 6, siapkan kamar tidur yang kondusif, bersih, tidak berbau, baunya harum ya, nyaman. Ya. Terus laron. Tidur sama laron sama sampah buat tidur. Gimana mau nggak bau sampah tuh? Kenapa kamar tidur bau sampah? Nggak, lo ngapain di kamar tidur? Tidurnya di mana ya? Enggak kan, kalau sama teman kan tidur kan lagi nggak ada bini, habis makan taruh aja sebelah. Ya, teman lo jorok namanya. Ya temen gue. Tapi sampah di sekeliling lo. Iya. Terus lo tidur di antara sampah. Gue tidur di kasurnya, sampahnya di bawah. Sampah di bawah kasur? Iya. Ya Allah. Tapi kan habis bangun baru beres-beres gitu. Tapi ya tadi kan kalau kata Visal kan pastiin kamar tidurnya bersih. Ya. Terus apa lagi tadi? Berbau harum. Berbau harum. Tidak berisik. Tidak berisik. Terus kita pakai pakaian tidur yang nyaman. Oh iya, gue nggak pernah pakai piyama tuh. Ih, gue pakai lepis lagi, celana lepis waktu itu. Lo pakai celana jeans? Iya. Susah juga sih. Pakai sepatu? Bangun tidur langsung siap kerja. Ya, pakai helm, pakai sepatu. Oh, tangan megang stick biliar ya? Ngapain? Gue tidur ngapain? Itu emang disengin. Oke, terus.
Bantal yang sesuai dengan profil leher supaya kita bangun tidur nggak pegel. Lagi salah bantal tuh. Bantal paling penting. Terus matras. Kasur tidur juga nggak terlalu keras, nggak terlalu soft, disesuaiin. Selimut juga disesuaiin. Selimut, saya nggak pernah pakai selimut. Ya kalau bisa tidur it's fine. Ya kan? Oke. Dan yang terakhir nomor 7 adalah teknik relaksasi. Apa tuh? Nah ini ada banyak. Dari 7 masih bercabang lagi. Masih Gua bercabang. tahu nih Pandu suka yang mana nih. Ya terus. Ya nomor 1, kalau Anda hobi membaca, silahkan membaca sebelum tidur. Boleh di kasur. Boleh dikasih. Oh, boleh. Tapi kita yang merusak mata. Enggak juga sih. Kan lampunya terang. Kalau kemarin di buku ini juga saya tulis bahwa kalau pada saat kita mengkonsumsi gadget dari jarak jauh kan kita nggak konsumsi dari sini ya. Dan itu dengan brightness yang tidak terlalu terang, let's say 50% sudah cukup. Dan sekarang kan hampir semua device punya blue light blocker. Oke. Itu tidak terang sekali yang bisa mengganggu produksi melatonin asalkan kita konsumsinya dengan bijak. Oke, tapi berarti untuk bawa handphone di kasur itu nggak masalah? Sebetulnya nggak masalah, asalkan kita tidak keterusan. Nah itu agak susah tuh. Kadang-kadang gue tuh sampai harus naruh handphone tuh di tempat lain gitu. Karena kadang gue kalau nonton YouTube gitu di kasur malah nggak tidur-tidur. Malah gue harus nonton bang. Nah, biar gue ketiduran. susah banget. Makanya kadang-kadang gue lagi mau tidur, wah nonton YouTube nggak tidur. Akhirnya gue ke rumah tetangga kan, tolong dong, nih titip. Gitu. Jauh sekali. Iya lumayan sih. Ada effort jadi capek jadi tidur. Iya bener, iya kan jalan. Capek jalan jadi tidur. Tidur gue di jalan. Kamu udah capek kan di tengah-tengah. Pingsan. Iya, itu pingsan. Oke, tapi ini menarik nih. Berarti selama itu works buat kita nggak apa-apa ya. Tapi kadang kalau lu tipe yang gampang kebablasan, mendingan nggak disarankan. Yes. Kali ya. Oke. Teknik relaksasi banyak. Tadi ada relaks kalau gara-gara nyium aromaterapi itu boleh? Boleh. Oh, boleh. Jadi ada baca buku, bisa aromaterapi, bisa mandi air hangat sebelum tidur. Oke, setengah jam, 1 jam. Ini bisa juga. Bisa. Mandi air hangat itu selain merilekskan tubuh, itu juga membuat suhu tubuh kita pelan-pelan ngedrop. Dan itu memberikan sinyal ke otak ya semacam kayak oke, ini sudah saatnya kita relax. Oke, enak nih seru nih. Tapi di jam malam mandi air hangat. Air hangat tuh nggak apa-apa emang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Justru kalau bisa jangan mandi air dingin. Untuk sebagian orang mandi air dingin kan membuat seger ya. Nah kalau mandi air dinginnya di pagi, it's okay. Nggak apa-apa. Karena itu membuat Anda seger. Kalau malam hari saatnya tidur, Anda mandi air dingin malah seger. Oh. Oke. Untuk sebagian orang hangat. ya air hangat. Terus bisa juga stretching. Ya lebih stretching peregangan otot. Oh, berarti gini-gini dulu nih sebelum tidur. Enggak, jadi kayak misalnya stretching. Jadi merilekskan otot, melancarkan sirkulasi darah. Kalau kita seharian banyak duduk, stretching bakal membantu supaya otot-otot kita tidak kaku. Oh, itu ngaruhnya apa ke tidur tuh? Jadi kayak badan lemes kan? Badan rileks. Oh. Jadi intinya kalau kita mau tidur itu sebetulnya sudah jamnya tidur, sudah cukup capek, pikiran aman, badan rileks. Oke. Berarti kalau lo kan ada istri nih, mungkin dibantu kali ya, stretching tangannya ditarik, terus taruh di motor. Oh iya kan udah pakai helm ya? Sampai bawa ting miliar. Iya ke situ. Oke, itu tadi 7 tips ya buat orang yang susah tidur. Masih ada lagi. Apa lagi? Ada lagi. Nah itu bisa mendengarkan musik. Musik. Dulu aku musik. Bener. Musik. Gue tapi kadang kalau dengerin musik tuh jadi susah tidur juga gue. Kan heavy metal nih. Iya, musik relaksasi sih. Malah gue heavy metal dulu bang. Oh iya bener ya? Iya. Jadi kalau dengerin musik atau konten itu subjektif ya. Jadi ada Sesuai konten, selera itu ya? Sesuai selera. Ada orang tuh kreatif banget ya kalau bikin nama makanan gini. Nasi goreng selimut. Oke. Mari. 3, 2, 1. Oops, sorry. Enak. Apa tadi namanya? Nasi goreng selimut. Oke. Mantap. Oke. Agak pedes sih. Bener. Oke. Nah, jadi gue kan pakai jam yang bisa ngedeteksi kualitas tidur. Ini salah satunya. Coba deh, Ja. Ada sekali. Ini jadi jam ini nih ngedetect kita tuh light sleep atau deep sleep atau apa gitu. Coba lo lihat. Menurut lo, ini gue pernah sempat IG story soalnya. Ini udah bagus apa belum? Ini data tidur gue. Ini deepnya segini,
Light-nya cukup banyak. Oh, deep-nya 58 menit. Light sleep-nya 4 jam 28. REM-nya 1,5 jam. Awake-nya 2 menit. Awake-nya 2 menit. Jadi ini datanya. Nah, ini kan lagi sekasur sama anak gue Alia. Ya. Jadi ada awake di sini nih, di tengah-tengah. Ya. Karena gue keinjek. Oke. Jadi si jamnya tuh gue lagi sebelah ya. Tiba-tiba bu papa, tapi gue diinjek. Oke. Gimana cara menghentikan anak injek kita? Oh enggak. Pertanyaannya adalah bedanya deep sleep sama light sleep. Jadi dari satu malam kita tidur, porsi besar kita itu ada di light sleep. Artinya? Jadi kalau misalnya let's say kita tidur sekitar 8 jam, kita 50% waktu itu habis di light sleep. Dan ini adalah angka yang bagus. Kalau deep sleep itu cuma 13 sampai 23%. Jadi kalau dari 8 jam kita tidur, angka segini sudah bagus. Pertanyaannya adalah apa bedanya light sleep sama deep sleep? Apa lebih mudah terbangun kah atau apa ini maksudnya? Jadi kalau light sleep itu kita lebih mudah terbangun. Dan kalau light sleep itu fungsinya lebih ke arah konsolidasi memori, persiapan belajar dan sebagainya. Kalau deep sleep itu fungsi utamanya adalah reparasi fisik. Jadi pembentukan massa otot, terus detox tubuh, detox otak, itu terjadi di deep sleep. Kalau REM sleep itu adalah tidur yang bermimpi. REM itu rapid eye movement. Yes. Jadi kalau kita tidur tuh mata suka goyang-goyang. Goyang-goyang kiri kanan atas bawah. Iya. Anda kan nggak bisa lihat waktu tidur. Oh iya juga. Ya, lo nggak bisa buka satu mata terus mata kiri. Nggak bisa gini kan? Nggak bisa lihat gitu. Tapi ya benar, gue juga baru tahu. Gue baru tahu loh. Gue waktu pertama kali dengar istilah REM itu rapid eye movement, terus gue pikir kayaknya enggak deh orang tidur tuh matanya gerak kiri kanan gitu. Tapi kan, ya gue kan nggak bisa lihat kalau gue lagi tidur gitu. Lu mimpi berapa menit bang itu bang? Mimpinya 1 jam gue. Nah tapi 1,5 jam. Kalau kita lihat dari sleep data ini, tidur kita itu kan diukur dalam hitungan siklus. Jadi satu siklus itu kurang lebih sekitar 90 menit. Dan dalam satu siklus kita dapat light sleep, deep sleep, dan REM sleep. Porsi besar dari deep sleep kita itu kita dapetin di pertengahan pertama kita tidur. Nah, sedangkan pertengahan kedua kita tidur hingga pagi kita bangun itu porsi besar dari REM sleep. Itu sebabnya kita lebih sering mengingat mimpi kita di pagi hari. Karena udah di ujung. Tapi abis itu lupa tuh biasanya. Kalau udah beraktivitas udah nggak ingat lagi tuh. Jadi memang REM sleep itu didesain mendekati lebih ke pagi hari karena REM sleep itu juga mempersiapkan kita untuk bangun. Lebih mudah kita terbangun dari REM sleep daripada deep sleep. Oke. Wah, seru banget. Yang terakhir. Bisa gini. Gue pikir dia nyambung-nyambung. Bunga sedap malam. Bukan bunga kan? Ini sayuran. Bisa buat sup gitu. Kita tahu gak kocak. Nggak segede itu juga. Aneh juga ya rasanya. Kok gue kayak baru pertama kali makan, seharusnya gue pernah makan kan? Aneh sih ya, agak asam ya. Iya agak asam, kalau terus belakangnya pahit. Pada lazimnya makanan enak. Dia dicampur. Iya nggak sih? Kalau langsung begini tuh aneh. Agak aneh. Ini untuk penutup nih, jadi ternyata lu udah punya buku. Bukunya ini buku soal tidur. Sleep Healing. Buat beberapa orang mungkin aneh juga kali ya. Kok ada satu buku yang isinya soal tidur. Tapi ternyata dari kita ngobrol singkat tadi aja, banyak hal yang kita nggak ngerti ya. Dan Visal tadi ngejelasin lumayan ngubah pikiran kita. Keren. Ini isinya apa? Jadi kurang lebih pemahaman dasar mengenai sleep science dan membantu siapapun yang nanti bakal membaca untuk mengurangi miskonsepsi mengenai tidur. Dan di buku ini juga nanti kita bisa mengakses, kita bisa mengukur sebetulnya tidur kita itu udah bagus atau belum sih. Ada cara-caranya juga di situ. Wih, alkohol merupakan alat bantu tidur. Ini sebuah miskonsepsi. Berarti alkohol nggak bikin ngantuk? Apa gimana? Alkohol. Iya sih. Alkohol memang mempercepat proses tidur, tapi tidurnya tidak natural. Jadi di sini tuh apa yang orang pikir diluruskan. Orang lanjut usia perlu tidur lebih sedikit. Faktanya gimana? Kesulitan tidur saat malam itu insomnia apa bukan? Faktanya apa? Gitu.
ketindihan. Ini sampai ada. Oh iya, drop tuh. Ketindihan tuh apa gitu. Ya kalau mau tahu nanti lihat bukunya aja. Oke, terakhir banget nih. Buat Visal, lo ada pertanyaan nggak? Ada dong. Apa tuh? Ada orang yang bisa ngatur mimpinya sendiri. Oke. Itu termasuk boleh nggak dipakai tidur berulang-ulang kali untuk itu berkualitas atau enggak tidurnya Bang? Untuk dipakai berulang-ulang kali dengan kalau lucid dreaming ya. Lucid dreaming. Kalau kesana memang saya belum masuk, jadi saya belum bisa menjawab. Oke. Ya. Belum itu ya. Terus kalau sleepwalking itu apa? Sleepwalking merupakan bagian dari gangguan tidur dan apa ya? It's treatable, bisa diatasi. Jadi itu memang ada. Memang ada. Oh, karena kan Sleepwalking itu apa Bang? jadi orang kalau tidur sambil jalan gitu. Itu adek gue tuh. Serius? Iya, pernah adek gue. Saya pun dulu begitu waktu Tidur kecil. tidur di kandang ayam tiba-tiba pindah. Demi Allah, serius. Enggak, nih ada lo apa ayam nih? Adek gue, tapi tidur bareng ayam di kandang ayam, dicariin sampai malam nggak ketemu-temu. Nggak tahu pindah di kandang ayam katanya tidur. Ada yang sleep talking, ada yang sleepwalking. Sleep talking tuh apa? Ngigau. Ya, ngigau. Nah itu si Aksa sering kayak gitu. Ngigau sleep talking. Dia ngigonya nyanyi tapi. Gitu. Serius? Keren juga menjadi penyanyi berarti. Hah? Menjadi penyanyi kan? Enggak juga sih. Jadi apa dong? Sleepwalking, sleep talking. Sleep talking. Terus ada juga yang sudah masuk ke disorder. Kalau disorder ini udah perlu bantuan medis. Disorder kayak gimana? Kayak misalnya sleep apnea yang mengorok. Oh itu Panji tuh. Ngorok tuh sleep disorder. Panji pernah. Bisa jadi sleep disorder. Ya. Dia pernah bilang di vlognya dia, di YouTube-nya dia bahwa dia tuh punya sleep apnea, makanya dia harus ngurusin badan. Karena dia sampai ngecek tuh ke sebuah tempat medis ya, mungkin kayak sleep science clinic, center, ya. sleep clinic itu. Dia tuh ternyata tersedak, maksudnya napasnya berhenti berapa kali gitu sepanjang dia tidur. Dalam 1 menit itu suka dicek, 1 menit nafasnya berhenti berapa kali. Astaga. Makanya dia suka kebangun gara-gara nggak bisa napas. Yes. Itu karena lidahnya nutupin apa ya? Nutup airflow. Oh, Salah obesitas. satu penyebabnya adalah karena obesitas, tetapi bisa juga karena gangguan yang lain. Oh. Dan biasanya kalau misalnya memang dari berat badan bisa diturunin dan itu sembuh, then that's good. Tapi kalau nggak bisa, suka menggunakan alat bantu yaitu mesin CPAP. CPAP ya? CPAP. Iya, yang dimasukin ini kan? Dipegang, ditaruh di sini. Ya. Tapi kalau misalnya dia sudah menguruskan badan, tapi ternyata masih sleep apnea, berarti obstruksi di kerongkongan tenggorokannya itu gara-gara apa dong? Banyak faktor. Banyak ya? Dan itu harus dicek. Ngorok apakah salah satu gejala awalnya? Yes. Oh ya? Yes. Jadi kalau ngoroknya berisik banget, Yes. itu Dicek aja mungkin? dulu. Oh, Ya, oke. dicek. Tapi Jadi, ada indikasi? ada kemungkinan juga salah bantal. Oh, bisa juga. Bisa jadi. Bantal mau bisa ngorok? Bisa. Bukannya sakit doang lehernya? Kalau misalnya bantalnya terlalu tipis dan leher Anda sampai ke belakang, kan bisa juga. Bener juga. Gue punya teman tidur kan kayang. Jadi jangan buru-buru. Setan Jepang. Iya benar. Itu serem. Jadi jangan buru-buru langsung bilang ada sleep apnea. Dicek dulu bantalnya sudah oke. Nggak boleh. Ya nggak boleh diagnosa Self-claim, ya. sendiri ya. Oke, itu dia obrolan kita sama Visal. Terima kasih Visal udah datang. Seru banget hari ini kita ngomongin soal tidur. Pandu ini termasuk orang yang susah tidur. Soalnya kadang-kadang IG story lo kan jam 1, jam 2 ya kan. Mudah-mudahan habis ngobrol sama Visal ini pulang dari sini Pandu bisa tidur selamanya. Amit-amit, enggak Bang. Ya maksudnya selama yang lo butuh. Ya. Maksudnya itu lo motong gue duluan. Lo udah nyanyi belakang, udah titik tuh. Enggak. Apa ya? Ada lanjutan? Ada Di belakangnya ada apa? lanjutannya. Di belakangnya Makanya lo sabar dulu. Ya, oke. Ya, sabar dulu. Ya. Tadi gue bilang, semoga Pandu bisa tidur selamanya yang dia pengenkan sampai dia terbangun. Gitu. Ya kan? Benar, berarti gue Ayo salah. dong. Benar. Lu ya Berarti gue sebut. salah, sebutan gue sudah mat Pandu Bang bisa Radit. tidur selamanya yang dia butuhkan sampai dia terbangun kemudian di pagi hari, bukan berarti dia meninggal dalam tidur. Titik. Tuh, jelas tuh, jernih tuh. Masih pakai helm. Masih pakai dan stick biliar. Hati-hati Visal ke bawah mimpi loh. Soalnya Ketemu. Pandu nih pakai helm. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Visal, lo ada apa? IG, TikTok, YouTube? IG saya di visal.dasani dan sleep recovery saya itu saya menggunakan whitenoise.id. Whitenoise.id. Itu apa kayak Kayak perusahaannya White Noise lah. itu suara yang Yang bantu membuat tidur kan? ya. Oh iya, oke. Oke, makasih semuanya. Dadah. Thank you.